Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di sekolah yang kita cintai ini. Langkah kedua kalinya salawat kita kirimkan ke junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 01 Selamat, Bapak Ibu yang sengaja kami undang untuk acara kita hari ini, kemudian Bapak Ibu guru di SD 01 Selamat. Adapun nama kegiatan atau judul kegiatan kita pada hari ini yaitu pemetaan aset SD 01 Selamat dan strategi pemanfaatannya. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan sebagaimana berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat kita ke acara inti, yang kelima penutup. Baiklah, masuk kita ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa kita Naifa. Kepada Naifa dipersilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada kita Naifa dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah, masuk kita ke acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Pemetaan aset SD 01 Selamat serta pemanfaatnya. Strategi pemanfaatan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur pada siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di ruang majelis guru SD 01 Selamat dalam rangka memenuhi tugas dari salah seorang guru PKR kita yaitu Ibu Evi Taroni. Alhamdulillah pada kesempatan ini ada tugasnya tentang pemetaan aset sekolah SD Negeri 01 Selamat serta strategi pemanfaatnya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Sering dengan itu kita kirimkan salawat dan salam ke junjungan besar Muhammad SAW. Kiranya kita termasuk umat yang mendapat syafaat nantinya dari beliau. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan tenaga pendidikan SD 01 Selamat. Seterusnya yang saya hormati tokoh masyarakat atau nenek mama kita yang sengaja didatangkan oleh Ibu Evi Taroni, dan ada lagi dari
profesi mungkin, ya Bu ya. Nah, yang menjabat sebagai profesi yaitu ibu kita dari tenaga kesehatan. Dan tak tertinggal Ananda juga mungkin dibutuhkan, sengaja dihadirkan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan harapan Bapak apa yang ditugaskan kepada Bapak Ibu Bapak tahun ini nanti sesuai dengan harapannya, sesuai tugas yang dilakukannya. Makanya nanti kita musyawarahkan atau kita paparkan apa yang sebenarnya aset di SD Negeri 01 Selamat ini, dan bagaimana cara pemanfaatannya dan strategi pemanfaatan itu nanti akan kita bahas. Saya rasa sebagai pembukaan daripada acara ini dari pihak sekolah sangat mendukung, semoga berhasil, kiranya acara ini berjalan yang sukses. Demikian saja, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu tentang pembahasan pemetaan aset SD 01 Selamat dan strategi pemanfaatannya oleh CGP kita. Kepada Ibu Evertaruni, kami persilakan. Terima kasih mengucapkan kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pujian, kata salawat, dan kata penghormatan kita tumpahkan kepada pembicara terdahulu. Baiklah, di sini saya selaku CGP Angkatan 7 yang berasal dari SDN 01 Selamat. SD ini yang mana mendapat tugas untuk melakukan aksi nyata pada modul 3.2, yaitu pimpin pengelolaan sumber daya. Dan materi yang diambil di sini yaitu pemetaan aset sekolah ini dan bagaimana strategi pemanfaatannya. Baiklah, lanjut ke intinya, yang mana tugas ini kita mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki SDN 01 Selamat Kecamatan Padanggelongur dan pemanfaatannya serta dampaknya terhadap murid. Tujuan dari kegiatan ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi secara kolaboratif, jadi secara bersama-sama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Sebagaimana mungkin aset itu sesuatu yang sering kita dengar, sesuatu yang tidak asing lagi kita dengar, cuma yang kami dapat materi bahwa aset sekolah itu sebagaimana yang kita ketahui, kalau aset terbayang oleh kita cuma fisik-fisik yang ada di sekolah itu, apa saja asetnya. Setelah dipelajari, rupanya aset itu ada 7 macam. Ada yang 7 macam modal aset kekuatan yang ada di sekolah ini. Yang mana kita seringkali mungkin mengandalkan sesuatu itu di sekolah. Kalau kita akan melakukan kegiatan, andalannya aset fisik mungkin. Tapi setelah ini kita akan mengetahui bahwa aset itu 7. Yang pertama, aset itu adalah modal manusia. Berarti kalau aset di sekolah, manusia yang ada di sekolah. Bisa saja aset tersebut ada di luar. Modal manusia yang ada di luar lingkungan sekolah. Contohnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya pegawai ibu yang sengaja kita undang. Nah, bisa dijadikan aset. Kemudian atau Satpol PP atau polisi, atau yang bidang usaha kerajinan di luar lingkungan sekolah kita bisa dijadikan aset. Nah, yang kedua modal fisik. Ya, inilah mungkin yang kita ketahui, modal fisik yang mungkin kalau kita bilang aset, arah pikiran kita pasti ya kebanyakan yang mengarah
sekolah ke sini. Kemudian ada namanya lagi aset modal sosial. Berarti bagaimana kiat kita, sosialisasi kita terhadap seseorang, cara pandai kita berbicara, itu dinamakan aset. Kemudian modal politik, termasuklah hal ini. Kalau modal sosial termasuk dalam keramah tamahan kita, kesopanan, tata krama kita, aturan atau norma. Nah, kalau modal politik termasuk bagaimana ini kewenangan dari suatu pejabat untuk dapat membuat kebijakan. Dan kemudian lanjut modal agama dan budaya. Bisa dijadikan modal agama, misalnya kita umumnya 100% penduduk kita yang sekolah di sini adalah agama Islam. Itu bisa bagaimana pengembangannya nanti akan dijadikan aset. Dan budayanya yang beragam bisa dijadikan aset. Lanjut modal finansial. Finansial sebagaimana kita ketahui itu berarti tentang keuangannya. Finansial itu bisa saja apa saja yang bisa dijadikan aset di sekolah ini. Dan modal lingkungan atau alam. Lingkungannya bagaimana bisa dijadikan aset. Lanjut. Nah, inilah yang modal manusia tadi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi yang paling berharga dari sebuah komunitas. Hal yang dapat kita investasikan dari sumber daya manusia misalnya pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kecakapan yang dimiliki setiap warganya dan warga komunitasnya. Lanjut, kemudian modal sosial yang dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya, mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat atau sebagai investasi yang berdampak bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contohnya asosiasi, institusi yang berhubungan dengan keyakinan, profesi, organisasi, pemerintah yang ada di sekitar komunitas. Lanjut modal politik, berarti termasuk ini ada kaitannya dengan modal sosial, keterlibatan sosial. Lanjut, berarti masuk kita apa saja aset yang dimiliki sekolah kita dan bagaimana pemanfaatannya. Inilah yang akan kita diskusikan. Kita ambil dua materi diskusi pada hari ini, yaitu modal manusia. Kita akan membahas hari ini dua aset. Yang pertama modal manusia. Aset yang dimiliki oleh sekolah kita sudah jelas. Yang nomor satu, kita memiliki kepala sekolah berijazah S1 ya Pak ya. Kemudian sudah bersertifikat pendidik. Bagaimana kita akan memanfaatkan aset kepala sekolah ini? Pemanfaatannya, Bapak sebagai kepala sekolah, apa pemanfaatan, strategi pemanfaatannya bagi sekolah ini yang berdampak pada murid? Tentu yang pertama ya Pak ya, mampu mengelola sekolah dengan baik sehingga murid dapat belajar dengan baik. Ada mungkin tambahan Pak? Mengelola, memimpin, memanage ya, ya. Menjalin kolaborasi ya Pak ya, komunikasi dengan sesama guru dan siswa. Yang kedua, aset tenaga pendidik, yaitu guru. Kita memiliki guru kelas yang berjumlah, guru kelas kita 6 orang ya, 6 berijazah E1, 5 orang sudah bersertifikat pendidik.
Kemudian guru bidang studi, kita memiliki guru pencas berjumlah 1 orang dengan ijazah S1. Iya Pak? Guru PAI berjumlah 1 orang, status guru honor pos dan belum sertifikasi ya Pak Yas? Belum ya. Tenaga kependidikan yaitu TU 1 orang, operator, kemudian penjaga sekolah, selanjutnya komite sekolah. Labat di sini bagaimana strategi pemanfaatannya, guru kelas bagaimana pemanfaatan guru kelas tersebut. Maaf ya, waktu copek juga deh. Bagaimana pemanfaatan guru mampu mengelola sekolah dengan baik sehingga murid dapat belajar dengan baik, mampu melayani dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan. Sebagaimana kita ketahui, guru-guru kita memiliki kemampuan, keahlian yang beraneka ragam, maka dimanfaatkanlah sesuai dengan kemampuannya. Contohnya Ibu Rita pandai menari, maka kita manfaatkan dia untuk berlatih tari. Termasuk Ibu Lili pandai menyanyi, kita manfaatkan untuk backing vokal. Dan lagi banyak yang lain, yang bidang olahraga, Bapak olahraga dalam bidang keagamaan, Pak Yas. Tentu pemanfaatannya kita maksimalkan. Kita masuk ke modal yang kedua, yaitu modal fisik. Modal fisik yaitu berupa bangunan. Kita memiliki ruangan kepala sekolah berjumlah 1, kantor majelis guru 1, ruangan kelas berjumlah 6. Iya Pak. Nah, ruangan olahraga serbaguna berjumlah 1 yang dapat dimanfaatkan untuk tenis meja. Ruang perpustakaan 1, musola 1, tempat wudhu 1, WC guru berjumlah 2, WC anak 2, kemudian tempat parkir, lapangan voli mini atau badminton, kemudian lapangan takraw. Ada yang lain lagi Pak? Lapangan upacara itu termasuk dari fisik. Lapangan upacara ya. Lapangan upacara, ruang bermain anak kan ada. Lapangan upacara. Kemudian kita masuk modal fisik berupa sarana prasarana, yaitu buku fiksi berjumlah berapa buah. Kemudian buku non fiksi, buku referensi, TV kita tidak ada ya. TV sudah rusak, ada nampaknya di. Ada, tapi dalam kondisi rusak. Kemudian Infocus Ada. LED ada tuh Pak, itu bekas kena. Infocus 1, laptop berapa laptopnya Pak Henry? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini. Maka kedua kalinya selawat berakaikan salam kita kirimkan ke junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Selamat, kemudian tokoh mas yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat yang sengaja kita undang, yang sama kita hormati Bapak Ibu guru dari SD 01 Selamat, kemudian yang kita hormati wali murid atau komite yang sengaja kita undang, dan yang terakhir yang kita hormati yaitu perwakilan gender yang alhamdulillah datang di sekolah kita ini. Terima kasih atas undangannya Bapak Ibu. Kemudian baiklah, untuk acara kita hari ini yaitu tentang pemetaan aset yang keempat kalinya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Jadi masuklah kita ke acara intinya yaitu tentang pemetaan aset yang akan langsung dibimbing oleh Ibu Efri Taruni. Kepada Ibu Efri Taruni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kata-kata pujian selamat kita tumpang kepada pembicara sebelumnya, kepada penjogol. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir kepada acara kita hari ini yang sengaja kami undang. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk yang acara hari ini yaitu pemetaan aset sekolah sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini adalah yang terakhir kalinya, yaitu yang keempat kali pertemuan kita tentang pemetaan aset sekolah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan menyimpulkan dari yang telah kita lakukan 3 kali pertemuan tentang pemetaan aset. Jadi kita lanjut di sini, kita akan mengingat kembali sebagaimana kita ketahui aset itu berapa Bapak Ibu? Berapa aset sekolah kita? 7. Yaitu yang pertama modal manusia. Modal manusia itu sebagaimana kita ketahui yaitu yang ada di sekolah kita ini otomatis kepala sekolah, guru, murid, komite, dan orang di sekitar sekolah kita termasuk pengawas, dan modal politik, ada modal sosial. Dari yang 7 modal itu setelah kita bahas 3 hari sebelumnya dan strategi pemanfaatannya, dapatlah kita buat semacam suatu kesimpulan aset yang dimiliki oleh sekolah kita dan pemanfaatannya. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia, kepala sekolah, kita kemarin sudah membahas bagaimana pemanfaatan aset sekolah kita yaitu modal manusia. Kita simpulkanlah hari ini sebagai leader mampu mengelola sekolah dengan baik dan berkolaborasi dengan guru dan murid sehingga tercipta program atau kebijakan dan pembelajaran yang berpihak pada murid, berpihak positif ya. Kemudian tenaga pendidik yaitu guru. Guru itu ada, kemarin kita bahas, ada guru kelas, ada guru PJOK, ada guru agama. Dan guru kelas kita memiliki 4 orang PNS yang sudah bersertifikasi, 1 orang P3K yang belum sertifikasi, 1 orang honor sudah sertifikasi. Itu aset guru kelas kita. Bagaimana dengan guru sekolah dan guru kelas dan PJOK ini? PJOK 1 orang PNS, dan guru agama kita honor, kita kelola. Yang pertama, bagaimana strateginya? Yaitu ada kemarin kita bahas, kita memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Yang pertama, sesuai dengan keahlian kita, ada yang ahli menari, ada yang ahli menyanyi, ada yang perapikan yang lain, maka kita
kita tempatkan sesuai penempatan. Kemudian tenaga kependidikan yaitu TU dan operator. Di sini kita juga memiliki aset TU kita S1 dan ada 2 komputer. Apa pemanfaatannya sudah kita bahas, mampu melayani semua warga sekolah, kemudian mampu mengarsipkan administrasi sekolah, menyebarkan formulir pendatang ke sekolah, tenaga guru melalui server aplikasi Dapodi. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana pemanfaatan penjaga mampu bekerja sama dengan sekolah dengan baik dan menjaga mengembangkan potensinya secara optimal serta menjaga dan merawat sekolah dengan baik. Murid, inilah yang sekolah itu kalau tidak akan jalan tidak ada murid. Bagaimana pemanfaatan sekolah? Murid sebagai generasi masa depan, sehingga ia selamat dalam keadaan bahagia setinggi-tingginya. Kita yang menentukan di sini. Kita harapkan murid itu sebagai manusia beradab, berkarakter dan berprestasi. Bahwa di sini murid SDN 01 Selamat adalah potret pendidikan di SDN 01 Selamat. Bagaimana muridnya, disitulah cerminan SDN 01 Selamat. Dan orang tuanya berlatar belakang heterogen dapat dimanfaatkan untuk sebagai wawancara baginya tentang wirausaha. Kemudian komite atau orang tua murid, dia mampu bekerja sama dengan sekolah, kemudian memastikan kualitas pendidikan, melakukan penggalangan dana, mengawasi pelayanan pendidikan, memberikan pertimbangan dan penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan program sekolah. Kemudian melakukan pengawasan kinerja sekolah serta menindaklanjuti keluhan atau saran dari masyarakat. Kemudian orang tua murid juga yang beraneka ragam bisa dijadikan sebagai guru tamu di sekolah kita. Itu yang modal manusia. Kemudian kita lanjut modal fisik yang ada di sekolah kita. Juga kita sudah bahas bagaimana strategi pemanfaatannya. Tentu kita manfaatkan sesuatu yang dapat berdampak positif pada murid dengan melakukan membuat program atau kegiatan yang berdampak positif dan sarana prasarana yang ada dijadikan untuk belajar melakukan berbagai kegiatan. Sampai di sini ada yang mau bertanya hasil kesimpulan kita? Kita lanjutkan sampai selesai. Kemudian modal sosial kita hasil identifikasinya program sekolah ramah anak, budaya 5S, melihat teman yang sakit, melayat orang tua, murid atau warga sekolah dan masyarakat sekitar, misalnya ada yang sakit keras atau meninggal dunia. Kemudian kegiatan kerja bakti sosial, misalnya gotong royong, dan akan kita bentuk namanya kelas orang tua. Kemudian ada lagi pramuka. Bagaimana pemanfaatannya? Untuk memberikan keterampilan berrelasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid untuk pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kemudian ada modal agama dan budaya. Kita simpulkan di sini modal agamanya kita akan melaksanakan sholat duha berjamaah. Kemudian insya Allah kita upayakan sedekah subuh. Kemudian kegiatan kultum setiap hari Jumat, perayaan hari besar agama Islam, kemudian kegiatan tahfiz. Sedangkan modal budaya kita lestarikan pembelajaran budaya alam Minangkabau. Kemudian ekstrakurikuler tahfiz, ekstrakurikuler olahraga, kegiatan bank sampah, budaya 5S dan kehidupan sehari-hari membuang sampah pada tempatnya. Ini pemanfaatan ini gunanya adalah untuk meningkatkan keimanan murid dalam beragama dan ketaatan dalam beribadah, untuk mengembangkan bakat, minat dan potensi murid, untuk pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Lanjut yang kelima, kita sudah simpulkan juga modal lingkungan alam. Kenapa lingkungan alam? Lingkungan atau alam, bisa saja lingkungan buatan, bisa saja lingkungan alami. Kita memiliki
lahan yang sekolah yang cukup luas. Sebenarnya bukan luas ya, sempit, tetapi bisa untuk anak bermain lah sesuai dengan murid kita. Kemudian lingkungan yang nyaman, asri dan udara yang bersih. Banyak tanaman di sekitar sekolah, kegiatan perawatan kebun. Kemudian pemanfaatannya untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif untuk sumber belajar bagi murid. Kemudian modal politik. Modal politik kita yaitu kebijakan kepala sekolah tentang tata tertib sekolah, pemberian reward kepada murid di berbagai bidang, kebijakan pengembangan bakat minat murid, kebijakan terhadap pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana pemanfaatannya? Untuk menciptakan suasana belajar nyaman, kondusif bagi murid, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid, untuk mewujudkan program yang berdampak pada murid. Yang ketujuh yaitu modal finansial, yaitu tentang dana BOS atau tentang misalnya ada kantin sekolah kita bisa dimanfaatkan untuk program sekolah kita untuk dijadikan aset. Bisa kantin itu sebagai misalnya anak bisa diajarkan kewirausahaan. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tambahan kembali dipersilakan kepada Bapak Ibu. Baik Ibu Zena. Tadi ada lihat di situ tentang tentang apa ke masyarakat, misalnya seperti berkajian tadi itu. Ini sepertinya melayat orang tua murid, warga sekolah dan masyarakat. Kita kan belum pada kita bersama ada yang meninggal gitu kan, sama-sama udah pergi. Sekarang ini belum pernah kita lakukan kan. Yang sakit nak, kalau meninggal ada. Kalau dari dua kemarin kan belum pernah kita. Karena orang tua murid kita. Karena orang tua murid kan masyarakat. Kan itu mereka harus orang tua murid yang kita adakan, bukan masyarakat itu dan masyarakat sekitarnya kan. Maksudnya yang bukan orang tua murid tapi masyarakat itu. Ibu maksudnya mau masyarakat. Iya, begitu. Ada itu satu lagi ini tentang apa? Tentang apa tadi itu? Soal anak membuat apa tadi? Berjual beli tadi. Misalnya membuat apa? Finansial. Iya, kan ada tadi itu. Kayak berkooperasi itu, Broni, apa tadi itu? Wirausaha. Anak-anak itu contohnya apa ya? Wirausaha dari anak-anak itu maksudnya. Apa contohnya itu? Baik ya, terima kasih Bu Ina atas tanggapannya. Maksud di sini kita kan memiliki kantin sekolah atau nanti ada suatu pekan raya, kita akan adakan kewirausahaan berdagang jualan anak. Kan sudah kita praktekkan itu kelas 2. Jadi di situ bisa dijadikan karena keanekaragaman anaknya, ada yang orang tuanya berdagang, nanti bisa dia akan mengembangkan. Kalau dia diajarkan juga berdagang di sekolah, nanti akan jadi penerus orang tuanya bisa. Kemudian di sini anak tadi maksudnya dengan kewirausahaan kita memiliki kantin, kita ajarkan bagaimana jualan kepada anak tersebut. Kita manfaatkan kantin itu sebagai pengembangan kewirausahaan anak itu.
Itu tergantung kesepakatan kita. Ini kan ada kunjungan ziarah kepada yang meninggal. Kemudian beberapa zakat ini menjenguk orang yang sakit. Selama ini sudah kita laksanakan. Kalau menjenguk itu biasanya di kelasnya guru kelas itu bukan seluruh gurunya, hanya guru kelasnya. Cuma yang kami sarankan tambahan ini termasukkan namanya dari pihak kami orang tua ini sudah lama pengalaman program apa namanya itu kehidupan saya itu kami itu dulu mengajar kita harus tahu bagaimana apa anak kita ini sosialnya, kemudian kita harus mengerti bagaimana keadaan orang tuanya. Sampai dulu kami turun ke rumah-rumah murid, kalau kita teman-teman kelas, kemana ada rumah itu tahu kita, berapa kamarnya pun tahu kita. Begitulah dulu cara pendidikan zaman dahulu supaya sinkron guru dengan wali muridnya. Ini kadang-kadang orang tuanya susah, anaknya pakainya kurang bagus, kita marah juga di sekolah, sedangkan ekonominya tidak mampu. Di seorang guru paham itu mengerti supaya terjalin istilahnya tentang pendidikan kita lebih meningkat. Misalnya kita mengetahui selama ini itu caranya mengajar, tapi sekarang memang ada juga, tapi yang begitu seperti itu tidak berapa lagi. Nah, kadang-kadang kita tegur anaknya, tegur keras pada anaknya, sedangkan anak itu sudah termasuk ekonomi orang tuanya tidak mampu. Mungkin itu tambahan. Terima kasih Bapak. Ada yang ingin menambahkan karena ini rangkuman dari yang sebelumnya, mungkin ada yang tertinggal atau bagaimana. Jadi semakin banyak kita menambahkan semakin sempurna dalam pemanfaatan aset sekolah kita. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Evri Taloni, CGP Angkatan 7. Apa yang Ibu katakan tadi, selama ini image kita, pikiran kita yang dikatakan aset itu cuma berpangkal kepada beda-beda atau dalam sekolahnya atau berupa apa namanya istilahnya ibu yang berupa fisik, katakanlah ruangan, pustaka, buku dan itu pikiran kita selama ini. Namun setelah paparan dari Bu CGP tadi menambah wawasan kami, termasuk mungkin para tamu kita yang diundang pada hari ini, kadang-kadang berbagai jajar. Di sini seperti yang diungkapkan oleh Bu Zenan tadi, modal sosial, katanya melayak kepada warga yang meninggal. Itu benar sudah dilaksanakan, cuma mungkin pemahaman programnya itu kurang kita paham, pemahaman programnya. Buktinya untuk kritik kabinet kita bawaan. Tapi kalau ada masyarakat yang meninggal, nanti kita wajib kita beberapa waktu dengan hadirnya kita dari SP01 selama ini, beberapa orang guru bisa jadi 3 orang, mungkin berikutnya 3 orang lagi, mungkin tidak bisa meninggalkan situasinya di kelas. Oleh karena itu, program yang Ibu sampaikan hari ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Tinggal pihak sekolah nanti akan mempilah-pilah mana programnya ini, mana programnya ini, akan kita jelaskan ke depan untuk lebih bermanfaatnya aset yang dimiliki oleh sekolah. Tapi dalam pemanfaatan ini, kotak-kotakannya hanya bagaimana finansial, bagaimana sosial, bagaimana budaya dan agamanya, bagaimana. Jadi di program tertulis saja nanti kita kembangkan. Kalau saya rasa pelaksanaannya pada umumnya sudah dilaksanakan. Seperti Bapak Ibu bilang tadi, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, penjaga sekolah, komite, orang tua, itu kan sudah tahu tidak selama ini. Cuma di mana posisinya itu yang penetakan itu yang sedang. Saya rasa dari kami sebagai kepala sekolah itu yang bisa kami sampaikan kepada Ibu CGP. Mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan itu kita pahami dan bisa kita menjadi dan kita bisa
bergabung dengan pemerintah karena politik, bisa kita bergabung dengan masyarakat karena sosial, mudah-mudahan untuk kemajuan sekolah dasar 01 Selamat. Kasih aplaus untuk ibu kita, untuk ibu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Benar sekali Bapak, kita ketahui hanya mungkin aset selama ini cuma ruangan berupa fisik atau yang kita tahu tentang bos, tapi rupanya aset itu ada 7. Rupanya ada 7 dan sebagaimana Bapak tanggapi, sebagaimana Bapak tanggapi, dia telah kita lakukan, cuma peletakannya tuh di mana, ini masuk mana dia, ini masuk mana. Dari hari ini sudah sebagaimana telah kita lakukan sebelumnya, hari ini sudah kita kotakkan dia. Ini rupanya modal finansial, ini rupanya modal politik, ini rupanya kalau komite, kita undang komite, keterlibatan komite, berarti rupanya dia sebagai modal manusia. Mungkin itu, dan kemudian kita melakukan suatu kerjasama dengan masyarakat atau kunjungan kepada takziah kita di warga sekitar sekolah kita, rupanya itu masuk kepada modal sosial. Nah, ini peletakannya, dan hari ini kita mungkin sudah sedikit memahaminya, dan insya Allah ke depannya kita akan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak, kita tinggal lagi membuat program yang pas ke teknisnya lagi ya Pak ya. Teknisnya bagaimana? Nah, ini lagi mungkin yang akan kita buat pengembangan dari aset ini, programnya lagi. Kalau strategi pemanfaatannya sudah, mungkin demikian. Atau ada tambahan lagi Bapak Ibu? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kesimpulan kita hari ini. Kalau ada kesimpulan Bapak? Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu F. Bertaruni selaku CGP kita ke angkatan 7. Kemudian terima kasih kami juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Berarti dengan adanya pertemuan kita hari ini, kita semakin lebih tahu bagaimana cara pemanfaatan aset apa aja di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan